Jadi gini kan, saya tanya dulu, sejak kapan Yesus Kristus menjadi Tuhan? Fil bad'i kanal kalimatu wa kanal kalimatu indallah wa kanal kalimatullah. Fil bad'i. Tahu fil bad'i enggak? Apa? Apa? Fil bad'i itu apa kalau kamu tahu? Jangan fil bad'i itu apa artinya? Enggak, yang saya tanya. Yang saya tanya, itu saya kan, sudah menjawab dan saya balikan pertanyaan kamu. Kamu kan bertanya, Yesus sejak kapan jadi Allah? Saya jawab, fil bad'i kanal kalimatu wa kanal kalimatu indallah wa kanal kalimatullah. Fil bad'i itu artinya apa? Kamu tadi kan udah itu kan artinya orang paham. Artinya apa? Itu kan, kalau menurut saya itu itu kalimat yang kamu pakai itu kalimat dalam kalimat Al-Quran. Sorry, boleh diulang? Suaranya kurang jelas. Kalimat apa yang kamu bilang itu? Saya pakai kalimat apa? Itu kalimat baca Al-Quran tuh, ya kan? Makanya aku bilang ini nggak jelas juga orangnya. Kalimat Al-Quran. Ya, Kalau kalimat Al-Quran surah berapa, ayat berapa coba Pak? saya nggak tahu suratnya. Ya harus tahu, katanya kalimat Al-Quran. Masa kita Bapak nggak tahu? Berarti Bapak nggak tahu Al-Quran. Makanya aku bilang gini aja ceritanya ini, Bang. Ngapain cerita? Mending saya joget-joget. Mending saya lari saya. Tuh, saya lari-lari tuh. Hah? Coba buktiin kalau itu ayat Al-Quran di mana, itu ayat Al-Qurannya di mana? Di mana Al-Quran surah berapa, ayat berapa? Coba beneran, serius. Sebutin. Sebutin Pak. Ayat berapa, surah apa? Sebutin. Itu ya Sebutin, saya Pak. tanya tadi, dengar dulu. Ya saya tanya tadi, sejak kapan dia menjadi Tuhan, sedangkan dia Saya sudah dilahirkan jawab dari tadi, Maryam. fil bad'i kanal kalimatu wa kanal kalimatu indallah kanal kalimatullah. Anda bilang itu malah dari ayat Al-Quran. Sekarang kalau memang itu ayat Al-Quran, buktikan. Jangan lari-lari. Jangan lari-lari. Enggak lari saya, memang di sini saya. Ya kalau nggak lari jawab, fokus. Jawab itu dari mana ayat itu, Al-Quran surah apa, ayat berapa? Al-Quran surah apa, ayat berapa? Buktikan Anda. 1.300 orang nonton. Fil bad'i kanal kalimatu wa kanal kalimatu indallah wa kanal kalimatullah. Ayat surah apa, ayat berapa? Ini angin nggak ada KTP, embasnya kayak gini nih. Bener gue lagi ngomong sama angin, gak ada KTP nih kayak gini. Lari pasti. Oi, masih hidup loh. Oi. Oi, buka mic-nya. Udah saya aktifkan. Ya, fil bad'i kanal kalimatu indallah yang kamu sebut sebagai ayat Al-Quran itu surah berapa? Al-Quran apa? Surah berapa? Itu Al-Quran berapa? Surah berapa? Ayat berapa itu? Boleh biar saya lihat dulu. Tenang aduh, ya. Jadi Iya, saya tunggu. itu Ya buruan, saya tunggu. Buruan, saya tunggu. Jangan lama-lama, buruan. Saya bosen Pak, buruan. Jangan sampai saya turunin. Ada cari dulu ya di bawah ya. Ngeklaim sih. Oh, cari duit jual iman nggak? Saya cari duit udah tadi. Saya baru pulang habis cari duit, makanya saya cari hiburan. TikTok ini saya jadikan cari hiburan, bukan cari duit. Ya. Mamanya saya buka itu keranjang kuning kan enggak. Nike, kamu naik ya Nike. Nih, saya naikin kamu, saya undang kamu. Naik kamu diskusi. Shalom Sandi Satria, selamat malam. Malam. Selamat malam, silakan. Ini Bang, saya mau nanya mengenai
nubuat Yesus yang di Yesaya 53 ayat 10. Nah, ini kan kita Nubuat percaya ya. Yesus. Maksudnya nubuat Yesus, maksudnya Yesus menubuatkan dalam Yesaya. Yesaya itu kitab Nabi Yesaya loh, bukan kitabnya Yesus. Iya, maksud saya di Yesaya. Menarasikan sesuatu yang cenderung jatuh ke dalam batu sandungan. Yesaya itu bukan perkataan Yesus. Yesaya itu adalah kitabnya Nabi Yesaya yang perhatikan orang-orang Kristen. Ya. Yesaya itu sesuai dengan namanya, kitabnya itu sesuai dengan namanya. Yang buat itu, yang nulis itu Nabi Yesaya berdasarkan ilham Roh Kudus, bukan perkataan Yesus. Semua dikatakan Tuhan Yesus. Jangan gitu ya. Yesaya, sebut aja kitab Yesaya. Yesaya 53 ayat 10. Silakan, apa yang mau ditanyakan dari situ? Oke, baik. Di sini kan sebagai orang Kristen kan kita percaya kalau Yesus dinubuatkan di kitab Yesaya. Nah, narasinya betul seperti itu. Jadi bukan Yesus menubuatkan, tetapi nubuat tentang Tuhan Yesus di kitab Yesaya. Itu yang betul, saudara. Silakan lanjut. Ya, di Yesaya 53 ayat 10 ini kan kalau saya baca, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penembus salah, ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Nah, kalau ini untuk Yesus, apa bertabrakan ya? Soalnya kan yang kita tahu Yesus itu kan tidak punya keturunan, dan yang kita tahu juga Yesus selama di dunia ini kan nggak sampai umur tua. Nah, itu bagaimana penjelasannya Bang? Kok sesuai ayat ini kalau Yesus dinubuatkan di kitab Yesaya ayat yang ke-53 pasal ke-10 ini? Itu bukan soal keturunan biologis, bro. Bukan keturunan biologis. Ya, itu adalah kita pengikutnya. Keturunan itu bukan keturunan secara biologis. Bukan artinya Yesus punya anak, punya cucu. Bukan. Kita adalah yang di dalam Kristus. Baca Galatia 3 ayat 27 sampai 29. Karena kamu telah dibaptis di dalam Kristus, maka kita semua satu di dalam Kristus. Keturunannya itu bukan keturunan dalam artian biologis Yesus punya cucu, ya. Once again, tetapi kita yang mewarisi ajarannya. Semua pengikut Tuhan kita Yesus Kristus pengikutnya, bukan kemudian nggak apa-apa saudara, saya nggak pernah menghakimi, jadi teman-teman jangan menghakimi. Memang kalau kita membaca Alkitab, jangan kemudian kita mengartikannya secara harafiah atau literally. Apa yang tertulis di situ kita artikan literally juga. Berarti kalau keturunan berarti Tuhan Yesus punya anak cucu, punya cicit, bukan. Kita yang adalah pengikutnya disebut dengan anak-anaknya. Gitu. Kita baca coba ya. Coba baca dalam Perjanjian Baru. Kita baca Galatia 3 ayat 27 sampai 29. Kita baca di sini. Galatia 3 ayat 27 sampai 29. Kita baca ya. Sebentar ya teman-teman ya. Mana Galatia ini? Jadi dikatakan di dalam Galatia dikatakan apa? Karena kita semua telah dibaptis di dalam Kristus, kita pun ya berhak disebut dengan keturunan Abraham. Nah, kita disebut keturunan Abraham, apakah kita anak langsung dari Abraham? Kan bukan. Betul nggak? Betul nggak? Nah, seperti itu. Ada lagi pertanyaannya? Untuk yang umurnya ini bagaimana Bang? Umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan dilaksana. Kalau kita baca kan berarti umur Yesus kan nggak sampai tua ya. Menurut sejarah kan umurnya 33 tahun baru diangkat ke langit gitu. Nah, ini bagaimana mengenai umurnya? Oke, ini saya jawab yang tadi ya, supaya tadi saya tampilkan ayatnya. Thank you Kak Nefertiti, thank you teman-teman semuanya. Nih, kita baca, karena kamu semua yang dibaptis di dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang yang ini, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham. Dibaca keturunan di sini, apakah kita langsung keturunannya Abraham? Artinya kan enggak ya? Secara rohani. Kenapa secara rohani? Karena
Di sini dilanjutkan dengan mengatakan dan berhak menerima janji Allah. Berarti ini secara rohani, bukan biologis. Maka kita pun yang disebut dalam nubuatan Yesaya 53 ayat 10 itu bukan secara biologis. Dan umurnya akan lanjutnya di situ kepunyaan bagi keturunan yang dimaksud di situ, bro. Keturunannya sudah dijawab tadi kan, kita yang telah dibaptis yang satu di dalam Kristus itu. Gitu. Saya kalau ini mohon izin ya teman-teman ya, kalau nampilin data itu memang agak keribetan. Makanya saya suka minta tolong sama teman-teman yang naik untuk nampilin data. Karena kalau saya nampilin data itu kan tutup kamera, buka kamera, ganti latar belakang kayak gitu. Jadi sorry kalau agak memakan waktu. Jadi gitu bro Alsandi, dari Yesaya 53 ayat 10 kita baca sekali lagi ya. Kita baca perlahan-lahan ya, sekali lagi ya, Yesaya 53 ayat 10. Tadi sudah terjawab ya mengenai keturunan yang dimaksud, bukan keturunan roh biologis bahwa Tuhan Yesus mempunyai anak-anak atau cucu gitu ya. Tetapi Tuhan berkehendak menemukan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, bukan keturunan secara biologis. Jadi Alkitab saudara baca itu jangan baca literal, jangan baca apa yang tertulis kemudian itu maknanya, bukan. Gaya bahasa yang digunakan Alkitab itu sangat-sangat beragam ya. Ada gaya bahasa yang menggunakan istilahnya apa tuh, saya jadi lupa kan. Bukan metamorfosis apa ya? Apa tuh yang gaya bahasa menggunakan bahasa manusia sehingga orang bisa lebih memahami. Contoh dalam Bilangan 23 ayat 19. Contoh ketika Anda baca dalam kitab Kejadian di mana dikatakan Allah menyesal, maka menyesallah Allah. Nah, itu gaya bahasa yang dimaksud. Bukan metafora saudara, itu gaya bahasa yang menggunakan bahasa Indonesia. Antropomorfis, thank you Bang Bimo. Antropomorfis. Jadi banyak gaya bahasa yang digunakan dalam Alkitab. Salah satunya itu tadi saya kasih contoh. Jadi bukan artinya beneran Allah menyesal, tapi itu penggambaran dari bagaimana manusia melihat Allah dengan pakai penggunaan point of view-nya manusia. Maka begitu juga dengan membaca ayat-ayat dalam kitab-kitab lain dalam Alkitab, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Gitu. Dan di sini kan dikatakan, kamu tadi pertanyaannya, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut. Umurnya di sini bukan merujuk kepada umurnya Tuhan Yesus semata-mata, kemudian kita bisa artikan berarti Yesus umurnya itu sampai lanjut, padahal kita tahu umurnya sampai 33 saja. Enggak seperti itu, umurnya di situ bahkan lebih tepat untuk pengikutnya. Gitu. Pengikutnya. Gitu. Kita bahkan tahu ya, Tuhan Yesus itu sempat ada peristiwa saudara untuk menunjukkan di dalam Matius 12 ayat 46 ya. Matius 12 ayat 46 coba kita buka untuk menunjukkan kita pun pengikutnya, kita yang disebut ibu dan saudara. Kita baca Matius 12 ayat 46 sampai dengan 50. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka seorang berkata kepadanya, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Tetapi jawab Yesus kepadanya, kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, "Siapakah ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Nah, itulah untuk menggenapi bagaimana kita yang adalah pengikut Tuhan kita Yesus Kristus. Bahkan dikatakan itu, "Inilah ibuku dan saudaraku, sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Tuh. Ya. Jadi seperti itu, makanya berbicara Yesaya 53:10, keturunan yang dimaksud adalah pengikutnya, bukan artinya. Kemudian berbicara mengenai umur Tuhan Yesus itu bukan umurnya ya, tetapi pengikutnya. Pengikutnya sampai dengan detik ini masih bertahan dan ajarannya masih ada yang mewarisi. Itulah sebab disebutkan dalam Matius 16 ayat 18 kan, "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Itu menunjukkan bahwa sampai kapanpun ajaran yang bertahan di dalam sarana gereja itu tidak akan pernah bisa binasa, oleh karena otoritas yang Tuhan berikan. Gitu. Karena gereja akan terus berdiri, 2000 tahun lama gereja berdiri. Ya. Diterpa badai dan seterusnya. Itulah yang menyebabkan di dalam Yesaya 53 ayat 10 itu lebih tepat untuk pengikut Tuhan Yesus. Gitu. Ya, dan di atas gereja yang didirikan gereja di atas Rasul Petrus. Ya, gereja yang didirikan di atas Rasul Petrus. Seperti itu, Bro Alsandi. Oke, baik. Mungkin itu dulu aja Bang untuk saat ini. Terima kasih atas penjelasannya ya.
Ya. Selamat malam, Salvi. Selamat malam, Tuhan berkati. Iya, kayaknya memang saya pernah bahas itu ya. Bukan saya pernah bahas, maksudnya saya pernah melihat pembahasan dari ahli kitab suci. Itu bukan umur secara literal, hari-harinya diperpanjang. Tadi ada yang komen itu. Iya, bukan umur, hari-harinya akan diperpanjang. Itu Yesaya 53 ayat 10. Bukan umur sih, tapi memang terjemahan ini. Ya, salam, salve ya, Bro Rom, salve Bro Johan. Thank you, Kak Neversi. Dari gereja mana? Dari gereja mana? Dari Protestan. Dari gereja mana? Pokoknya Protestan aja. Dari gereja mana? Gak bilang, saya kan atas nama pribadi Orang-orang ini. berpolemik tidak akan memberitahukan identitasnya. Apakah Anda akan berpolemik? Jikalau Anda tidak berpolemik, kasih tahu kita gereja di mana. Saya bisa yakin Enggak, naikkan akan teman-teman berpolemik, saya lainnya. mah ngapain Kalau berpolemik. tidak berpolemik, sebutkan identitas gerejanya. Orang Islam seperti itu, saudara, nggak mau sebutkan agama aslinya. Ngakunya, saya Kristen, ternyata Islam. Nah, apakah Anda seperti itu? Jangan. Sebutkan identitasnya. Saya Katolik. Gereja saya di mana? Di Paroki Katedral Jakarta. Bro Rom Katolik ya. Bro Johan apa? Simpatisan Katolik lagi menuju Katolik dari karismatik. Sebut aja gerejanya di mana supaya apa? Supaya kita tahu. Jangan ngaku-ngaku ya kan. Nanti takutnya ternyata Islam. Jangan begitu, merugikan teman-teman yang Protestan. gereja Saya nggak HKBP. suka. Nah, begitu. Kasihan nanti teman-teman yang Protestan, nanti takutnya nanti Islam diwakilin. Teman-teman yang Protestan, saudara-saudaraku pasti nggak pernah ini kan, nggak bersedia kan, rugi nanti. Nah itu, jangan asal catut. Ya. Dari gereja HKBP, silakan lanjut apa? Bagus dong kalau HKBP. Bro Rom, ada kan Tapi- dokumennya? Tapi kok logatnya Jawa kata teman-teman tadi juga di telingaku kedengarannya logat Jawa. Maksudnya maaf ya, bukannya rasis, maaf. Maksudnya itu kan lebih ke gereja kesukuan ya teman-teman yang HKBP ya. Atau aku salah dengar? Atau saudara 1.200 orang dan nonton yang di YouTube ini merasa terwakili nggak? Merasa sama nggak denganku? Soalnya logatnya tuh lebih ke Jawa gitu, mohon maaf. Bukan logat Batak. Atau gimana? Aku salah dengar. Saya udah lama di Jawa Barat, jadi bahasa Bataknya nggak kentara. Oh, tapi Ahu Porsea tahu? Tahu lah, Porsche di debata Jawa ima ama parguna suatu dosan. Nanti pema pelangit tuh Tano tahu lah. Bapak kami juga tahu. Oh, ya udah silakan. Lanjut. Ya itu bro, saya nanya nih, ada narasi begitu sekarang ya. Yohanes 14 ayat 6 itu, Yesus itu menjadi satu-satunya juru selamat, kebenaran dan hidup. Di mana di situ dikatakan Kenapa ada satu-satunya juru narasi selamat? Di mana di keselamatan situ itu dikatakan satu-satunya juru selamat? Anda harus pernah I'm the way. Saya Itu kasih bahasa tahu. Inggrisnya kan I am the way, the truth, and the life. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Saudara yang Kristen, Anda jangan menambahkan dan mengurangi firman Tuhan. Betul, ada dalam firman Tuhan dikatakan jangan menambahkan, jangan mengurangi. Apa yang dikatakan dalam firman Tuhan itulah yang dituliskan. Jangan Anda tambah-tambahkan. Di situ ada juru selamat, makanya jangan jadi batu sandungan. Sebab apa yang mendengar kita bukan hanya orang Kristen. Yang mendengar kita itu nanti ada orang Islam, nanti dipertanyakan, mana di situ tulis satu-satunya juru selamat? Nggak ada. Yesus bilang, I am the way, the truth, and the life. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Mana di situ dikatakan satu-satunya juru selamat. Anda jangan menambahkan dan mengurangi ayat Alkitab saudara. Firman Tuhan jangan Anda tambah-tambahkan, nanti jadi batu sandungan. Nanti saya yang malah kena batunya. Nanti teman-teman yang di live YouTube juga ini ya, tolong kasih tahu ya, yang nonton-nonton juga ya. Saya ingatkan, jangan menambah-nambahkan firman dan mengurangi-urangi firman Tuhan. Yohanes 14 ayat 6 nggak ada satu-satunya juru selamat. Maksud saya kalau memang mau cari ayat yang perkataannya seperti itu, cari yang benar ayatnya. Jangan nggak tertulis seperti itu kemudian katakan seperti itu, nggak boleh. Apa yang tertulis kamu baca. Nih saya bacakan Yohanes 14 ayat 6 nih. Saya lagi buka Alkitab. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Mana katanya? Akulah satu-satunya juru selamat, satu-satunya Tuhan dan juru selamat. Gak ada di situ. Saya tahu, saya nggak menyangkali, jangan salah paham. Joseph menyangkali Yesus satu-satunya. Bukan. Ya saudara kasih ayat dalil yang tepat.
saya itu selalu bertanggung jawab, teman-teman di sini juga dituntut untuk bertanggung jawab. Kalau kasih dalil itu harus precisely akurat, betul nggak teman-teman? Apalagi firman Tuhan. Saudara kan tahu firman Tuhan itu nggak boleh ditambah dan dikurangi. Dari tadi saya sudah ulang-ulang karena memang sudah tertulis dalam Alkitab. Di situ ada tertulis kalaupun tak seorang pun sampai ini kepada kan keterangannya. Oke, saya bisa mengakui perkataan Anda. Udah narasinya Mengakui sesuai apa? Alkitab. Tidak Mengakui ada kesalahan seorang berarti pun yang kesalahan. datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus, ya, tidak melalui aku. Kenapa narasinya berubah menjadi datang kepada Bapa berarti harus melalui gereja dan tradisi gitu. Itu kan sepertinya jadi bias maknanya gitu, bro. Nggak bias. Anda punya Alkitab? Punya lah, masa orang Kristen nggak punya Oke, Alkitab? mari kita samakan dulu konsepnya. Lihat tangan saya, lihat gestur saya. Ini Bapa, ini Yesus. Yesus adalah perantara kepada Bapa, antara kita dengan Bapa. Apakah Anda mengimani sola scriptura? Amin. Iyalah. Amin jawabnya. Anda orang Kristen harusnya jawab amin, bukan iyalah. Anda Islam atau Kristen? Amin. Sola Iya, scriptura? amin. Amin. Yesus Kristus sebagai satu-satunya pengantara dengan Bapa. Amin. Sekali lagi. Di Ini mana Yesus, ayatnya ya? Yesus satu-satunya pengantara? Tadi katanya Anda bilang Kan nggak katanya boleh itu narasi. pengantara. Kamu bilang kan nggak boleh nambah-nambahin. Oh iya, Coba saya tahu ayatnya narasinya coba 1 buka. Timotius 2 ayat 5. Sebab Ya, Allah buka itu dulu, esa dan buka esa dulu pula dong. perantara antara Allah dengan manusia. Iya, Anda mau buka dulu. berpolemik dengan Yesus saya? satu-satunya ya, sepakat ya. Lu nggak bisa ya mau menjatuhkan saya di balik akun Anda yang palsu. Nggak bisa. Iya, nggak boleh ya. Satu-satunya pengantara ya. Blunder. Lo orang sudah sepakat tadi Yohanes Jangan 14 ayat 6. mute dong. Kamu yang bilang. Aduh, ini host Saya gimana? giliran saya berbicara. Nggak usah tidak tertib. Anda beneran Kristen atau bukan? Teman saya yang Kristen yang katanya kamu bilang ini Katolik saja bisa mereka tertib. Sekalipun saya sedang diserang dalam tanda kutip oleh kamu. Mereka bisa tertib. Mereka dari tadi nggak ada yang open mic. 1 detik pun. Saya host. Saya sudah bilang, saya akan pukul rata baik Anda Kristen ataupun Islam ketika saya menjelaskan atau teman-teman lain sedang menjelaskan, Anda diam. Ya. Anda yang memperpanjang waktu ketika Anda memotong-motong pembicaraan kami. Makanya jangan bilang lama Joseph ya karena kamu motong. Coba kalau kamu dengarkan tertib. Ya. Dengarkan. Yang rugi kamu. Ya. Yesus sebagai satu-satunya pengantara kepada Bapa sesuai dengan Yohanes 14 ayat 6, sesuai dengan 1 Timotius 2 ayat 5. Kamu soal skriptura harusnya kamu tahu, nggak usah kamu pertanyakan, blunder kamu jadinya. Aminnya palsu. 1 Timotius 2 ayat 5, sebab Allah itu esa dan esa pula perantara antara Allah dengan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Oke. Sekarang let us open the Bible. Kita buka the letter, ya, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara buka user 315, buka Alkitab Anda, Efesus 1 ayat 20 sampai dengan 23. Nih sola scriptura. This is how to be a sola scripture. Scripture only. Not by you. Buka-buka Alkitab. Saya sudah tahu. Baca Efesus 1 ayat 20 sampai dengan 23. Kamu nggak percaya dengan otoritas gereja, kamu bukan Kristen harusnya. Kita baca nih ya. Saya udah dibantu sama Bro Rom. Kamu baca, kita lihat di sini yang nonton. 1000 orang dan ratusan penonton di YouTube. Kita baca, saudara. Kita dekatkan, bro, di ayat 20 sampai dengan, nah, dibirukan sama kamu biar orang bisa fokus bacanya. Dari ayat 20 dibirukan. Kita baca, saudara. Kita baca ya. Ini makanya kalau Anda tidak percaya dengan otoritas gereja, berarti Anda bukan orang Kristen. Once again, saya ulangi. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia, kita baca, yang membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukan Dia mendudukan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan kita baca, nyambung ya ayatnya ini karena pakai konjungsi dan segala sesuatu di sini, saudara, ini merujuk kepada ayat 21, yaitu pemerintah, penguasa, kerajaan, dan tiap-tiap nama. Berarti segala sesuatu itu merujuk itu ya, saudara ya. Jadi paham baca Alkitab itu secara komprehensif.
ya. Jangan cuma comot-comot ayat secara tanpa baca kontekstual. Kita lanjut ya. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Berarti saudara aminkan bahwa segala sesuatu baik pemerintah, penguasa, kekuasaan, kerajaan, tiap-tiap nama itulah diserahkan di bawah kaki Kristus. Amin ya. Harusnya orang Kristen serentak jawab amin. Kita lanjut. Di bawah kaki Kristus dan dia telah diberikannya kepada gereja sebagai kepala dari segala yang ada. Gereja yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Jadi pertanyaan saya, Yesus dan gereja bisa dipisahkan nggak? Tidak bisa. Tidak bisa. Kenapa Anda protes kalau misalkan ada dalil extra ecclesiam nulla salus, di luar gereja Katolik tidak ada keselamatan? Berarti Anda bukan Alkitabiah. Berarti Anda bukan sola scriptura, nggak baca Alkitab ya? Loh, ini Saudara konteksnya baca kan Galatia untuk 2 ayat kemuliaan 9. Yesus, bukan keselamatan, Kurang, bro. dalil saya kurang. Anda boleh bantah dengan dalil Alkitab. Sekarang saya kasih dalil Anda lagi. Anda sola scriptura, Anda harusnya hafal. Galatia 2 ayat 9, saudara baca. Yot, ini konteksnya untuk kemuliaan Kristus, bukan keselamatan. Kemuliaan Kristus yang Mana ada diberikan keselamatan di situ? Aduh. Kamu nuntut saya tadi gak boleh merubah-rubah, ya. Sekarang mana keselamatan di situ? Dalam Sekarang saya artiannya tanya Bapak, mana? Yesus itu sebagai kepala gereja Kamu bukan? baca ayat yang Yesus ke-15-nya itu kepala nih. gereja Karena bukan? itu Aduh. setelah aku mendengar tentang imanmu, Berpolemik ini ngaku-ngaku ini. kamu baca dari ayat Merugikan 15 dong, teman-teman kamu yang jangan potong protestan ini, ayat. merugikan Kamu ini. bilang Merugikan konteks, teman-teman baca yang dari ayat protestan. 15. Ini tentang apa konteksnya? Membuktikan bahwa kamu itu bukan orang Protestan. Apa kamu ini merugikan. apa kaitannya dengan keselamatan? Jangan kayak kamu ngaco. Kamu itu berarti nggak paham Yesus itu keselamatan bukan? Ketika Yesus dikatakan sebagai kepala gereja, gereja yang adalah pemenuhan. Baca ayat dari 15. Aduh, iya saya baca di ayat 15 nih, ya. Kamu itu nggak mengerti baca Alkitab berarti. Saya tadi sudah jelaskan loh. Nih, kita baca di sini saudara. Aduh, nggak ngerti. Kita baca. Dari ayat 15. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, all of saints. Wah, semua orang kudus ini siapa ya? Nantilah kita bahas. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu yang mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan ada. Bisa nanti Bapak bisa tafsirkan ini dari ayat 15 ini berbicara apa nanti ya. Kalau Bapak suruh saya, harusnya Bapak mengerti ya maksudnya apa. Kemudian kita baca lagi tadi sampai mana, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagi yang ditentukannya bagi orang kudus, dan betapa hebatnya kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan menundukkan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, dan bukan hanya di dunia ini saja melainkan juga di dunia yang akan datang. Tadi saya kasih penekanan di ayat 2, betul nggak saudara? Supaya Anda bisa memahaminya. Saya tahu Anda pasti akan berkelit. Di sini di ayat 22, saudara pahami baik-baik. Dan segala sesuatu. Perhatikan nih, saya pakai pulpen aja nggak apa-apa ya, ini coret-coret. Ini Alkitab siapa? Joseph nih, kamu lihat nanti. Kitab. Saya pakai Alkitab yang non Deuterokanonika untuk menghormati bagaimana kamu tidak percaya dengan Deuterokanonika. Kita baca, kita ini. Dan segala sesuatu. Segala sesuatu. Pertanyaan saya, segala sesuatu ini maksud di sini apa, Pak? Come on, buka-buka Alkitabnya, buka-buka sampai bunyinya brak buka. Padahal cuma jawabannya ada di Iya, ayat saya udah sebelumnya. baca, saya mengikuti terus. Lanjut. Kalau saya tanya, Anda fokus menjawab, bukannya malah berkelit. Anda jawab, segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Segala sesuatu yang dimaksud apa? Itu ayat 21. Nah, Segala pemerintah, penguasa, dan kekuasaan, kerajaan, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. apa yang bersifat dunia yang ini saja dan dunia yang akan datang apa? Sifat apa maksudnya? Saya tanya sekali lagi, berbicara mengenai apa ketika dikatakan melainkan juga di dunia yang akan datang? Sorry, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Berbicara tentang apa ini? Itu berbicara ayat 19. Dan betapa hebatnya kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan
dengan kekuatan kuasanya Kenapa kita harus percaya dengan kuasa dan yang kekuatannya? dikerjakannya di dalam Kristus dengan kebangkitan Dia. Itu dia. Yang dikerjakannya di sini merujuk kepada siapa? Anda blunder nanti nggak ketemu jawabannya. Percaya sama saya. Ini berbicara mengenai Sang Bapa loh dan Roh Kudus. Ini kamu baca kan? Nih, dari sini, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat. Ini katanya di sini, kamu jangan samakan dengan Yesus. Wah, jadi blunder. Sekali lagi saya tanya, melainkan juga di dunia yang akan datang. Sorry, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Ini siapa? Tentang apa? Tentang apa? Maksud kamu Yesus apa itu sih kuasanya tentang pertanyaannya? apa? Maksudnya kamu Ya, kuasa Yesus yang berkaitan dengan dunia ini dan ini dunia kan akan jelas datang. dari tadi itu dikatakan Saya nih. tanya fokus, kalau jelas Anda jawab. Saya tanya, kamu kan tadi merujuk kepada kekuatan nih, betapa hebat. Kamu kan tadi ke sini, yaitu di ayat 19. Oke, ayat 19, betapa Kamu hebat tahu nggak ini kuasanya. tujuannya adalah untuk mengenal Dia yang benar. Kamu harus ke sana arahnya. Kok kamu loncat Mana di di sini situ? ayat yang benar? Di sini dikatakan jemaat, di sini kalau pakai TB2 itu Itu kerajaan lihat gereja. dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ini surat Rasul Paulus nggak kira-kira? Efesus ya. Kamu kalau masih blunder di sini, saya kasih ayat yang lain makanya. Kita buktikan. Kamu kan tadi kan jangan loncat lari kan? ayat, jangan loncat ayat itu dulu. Kalau nggak loncat ayat, saya tanya. Jangan loncat ayat. kan Kamu tadi bilang nggak tadi setuju. jangan loncat ayat. Saya nggak ada bilang jangan loncat ayat. Saya bilang jangan. Ini jangan menambahkan loncat dan ayat ini mengurangi dulu firman benerin. Jangan kemana-mana. Kamu yang benerin. Biar kita Sekarang tahu. saya tanya, kamu tahu nggak yang dimaksud dengan yang terjadi bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Berarti kamu tidak percaya mengenai keselamatan Yesus yang berbicara bukan hanya di dunia ini saja, tetapi dunia yang akan datang. Kamu bilang ini bukan keselamatan. Kamu tuh on atau gimana? Masa keselamatan Yesus ada on off-nya? Hah? Denial at the finest point kamu. Ini keselamatan Kristus, ini berbicara keselamatan Kristus juga. Makanya di sini dikatakan segala sesuatu. Kamu ngaku-ngaku Kristen, kamu nggak ngerti poinnya apa. Jadi di sini pun mengenai segala sesuatu nggak pernah terlepas dari kamu betul ayat 19, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Kalau kamu merujuk ini kepada kuasa Kamu Tuhan Yesus, menguasai kamu sendiri. Kamu argumen sekarang temanmu kamu itu coba kamu jelaskan sama jawab. saya sekali lagi. Kamu percaya nggak dengan keselamatan Yesus? Ya percayalah. Terus kenapa kalau misalkan saya Tidak bahas ada segala seorang pun sesuatu- yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Ya Yesus. balik lagi. Sekarang kalau saya tanya segala sesuatu itu berarti keselamatan, kita lanjut dong. Kalau Anda fine, nggak usah berpolemik, nggak usah blunder. Betul nggak saudara yang 1.200 orang yang nonton? Kalau Anda menerima jawaban saya, sudah kita lanjut. Berarti segala sesuatu itu including keselamatan, salvation. Kita baca. Berarti keselamatan ini juga telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Kristus, Dia di sini merujuk kepada Kristus, telah diberikannya kepada gereja sebagai kepala dari segala yang ada, dan gereja yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia, kepenuhan Kristus yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Segala sesuatu dan memenuhi semua, artinya keselamatan Kristus juga ada di dalam gereja. As simple as that. Tapi di mana di situ dibilang gereja Katolik? Itu gereja tubuh yang am itu. Tubuh yang am itu di mana? Ada Kenapa tubuh kamu yang jadi am ke di sini Katolik mana? Ayo, namanya? buktikan. Itu udah menyimpang. Mana tubuh am? Ada di sini am. Saya tambahin am di sini. Ini Mana am. ada yang Katolik di situ? Enggak. Jangan usah ke Katolik dulu. Enggak usah ke Katolik dulu. Kamu yang pertama Mana mengklaim tulisannya di situ Katolik tubuh di situ? am. Enggak, kamu yang pertama kali saudara 1.300 orang nonton tadi dia Pengertian bilang gereja Kristus. harusnya tertulis tubuh am. Mana di sini am? Mana di ada? situ? Gereja Mana Katoliknya ada? mana? Mana tubuh am? Mana tubuh am? Mana tubuh am? Mana tubuh am di sini Gereja tertulis? Katolik di situ. Mana tubuh am? Kamu buktikan dulu tubuh am. Di situ mana gereja Katolik kan? Berpolemik aja lu aki-aki. Itu Tubuh sebagai am. kepala jemaat di situ. Tubuh am mana tubuh am? Cuman mau info, Ada. am itu dalam bahasa orang kekristenan Ortodoks Koptik, am itu juga Katolik, sama saja bro. Am itu Kamu bahasa bilang Arab. am juga itu Katolik. Am itu bahasa Tetap sama. Arab. Kamu nggak ngerti bahasa Arab. Saya orang bahasa Jemaat Arab. yang adalah tubuhnya. Am itu yaitu bahasa Arab. Dengerin saya. Am itu bahasa Arab. Artinya Gereja Katolik. di situ jemaat. Am itu bahasa Arab. Kamu sudah kena. Am itu artinya itu Arab. kepenuhan di Hey, turun-turun kamu. tulisan Malu kamu. Katolik. Malu kamu.
Saudara, am itu dalam bahasa Arab itu pun artinya Katolik. Jemaat itu juga artinya gereja. Coach Charles, Salve, saya minta tolong bukakan Alkitab TB2 terbitan dari LAI. Bukakan Efesus 1 ayat 20 sampai dengan 23. Ngaku Kristen kamu nggak tahu ya? Hah? Am itu bahasanya Arab. Bahasa Arab itu artinya Katolik. Ngaku-ngaku kamu, udah pakai akun palsu kamu. Silakan minta ditolong dibukakan Coach Charles. Chef, aku mau tambahin ini sebentar boleh? Boleh nggak ini? Ya, ini pengakuan iman rasul. Tadi kan dia teriak tentang pengakuan iman rasul ya. Ini ya salah satu reform ya. Nah, kalau bahasa Indonesianya apa? Gereja yang kudus dan am, persekutuan para kudus. Oke. Boleh dia mau ngomong am di sini ya, tapi kita coba lihat bahasa Inggrisnya, yuk. Ini dari mana? Ya, kita coba baca. I believe in the Holy Ghost, the Holy. Oh, ini typo ini, harusnya am church ya. Oke. Jadi teman-teman jangan mau diadu domba ya. Udah akunnya palsu. Pertama dia nggak mau ngaku gereja. Jadi saudara yang di bawah nggak usah adu domba. Yang Katolik nggak boleh adu domba. Yang Protestan nggak boleh adu domba. Saya sudah sering sounding. Room saya itu room untuk menggalakkan supaya kita mengikuti tujuan dari Paus Fransiskus ya, Konsili Vatikan kedua, yaitu dengan adanya gerakan ekumenisme supaya kita menjadi satu tubuh di dalam Kristus, di dalam gerejanya ya. Jadi jangan seperti itu, biarin aja. Kita baca nih. Ini Coach Charles buka, minta tolong sampul depannya Coach Charles diperlihatkan. Dibuka di bagian LAI-nya kok maksudnya. Jangan-jangan itu terbitannya Coach Charles lagi. Terbitannya Coach Charles lagi itu. Ah, tuh LAI ya. LAI ya, valid ya. Nah, tadi Efesusnya kok. Berapa? Satu ayat berapa? Efesus 1 ayat 20 sampai dengan 23. Dan dia telah segala sesuatu di ayat 22 saudara baca. Segala sesuatu diletakkannya di bawah kaki Kristus dan dia telah diberikannya kepada gereja sebagai kepala dari segala yang ada. Gereja yang adalah tubuhnya itu kepenuhan dia yang memenuhi semua segala sesuatu. Oke, kau minta tolong Galatia 2 ayat 7 kok. Galatia 2 ayat 7 ya. Galatia 2 ayat 9, sorry 9. Nah, ini tuh ya. Tadi kan dia juga mempermasalahkan mana ada tradisi para rasul. Buset, lo kalau kayak gitu berarti nanti dipertanyakan Islam enak lo teman-teman. Orang Islam kan sering berpolemik, mana rasul, kenapa Paulus dikatakan rasul, kan kayak gitu saudara. Anda kalau tidak punya suksesi, Anda kalau tidak meyakini dan tidak mengamini adanya tradisi rasul, Anda nggak bakalan bisa menjawab. Sedangkan dalam Alkitab Galatia 2 ayat 9 di situ dikatakan apa? Setelah melihat anugerah yang diberikan kepadaku, Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai pilar jemaat. Pilar jemaat itu adalah pilarnya gereja loh. Berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Nanti kamu ditanyakan, karena ini suksesi apostolik ini menjadi sangat penting, gak cuma berbicara mengenai kesinambungan gereja, tetapi berbicara juga secara tidak langsung menjawab pertanyaan orang berpolemik mengenai Rasul Paulus. Jadi kalau Anda mempermasalahkan mana ada tradisi, loh Paulus itu akhirnya diakui itu karena adanya suksesi apostolik. Ya, ngawur. Jadi teman-teman yang Kristen, baik Katolik maupun non-Katolik, Anda jangan mempermasalahkan tradisi ya. Tuh baca di ayat 9. Siapa yang dipandang sebagai pilar itu? Iya, jadi saya cuma mau ingatkan tadi ketika saya lihat, yaitu pengikut oknum dari Kristen itu namanya MKD. Saya rasa teman-teman Katolik yang terpancing dengan yang seperti itu. Ya iyalah, orang Kristen juga ya. Pembahasan Alkitabnya aja nol kok.
ribet banget Iya. memahami bagaimana di situ dikatakan segala sesuatu yang dimaksud ya udah including, tapi kita sekali lagi jangan terpancing dengan oknum-oknum adu domba. Iya, jangan terpancing teman Katolik maupun yang Protestan ya. Iya, jangan Dengan yang akun-akun seperti itu. Islam lu jangan sok ikut campur lu, pakai nyamar-nyamar lu, ngata-ngatain protestantisme Katolik apalah.
Ya, baik teman-teman, itu tadi perbincangan atau diskusi yang sangat luar biasa dari Joseph yang menjawab pertanyaan-pertanyaan para polemikus. Mereka bertanya kepada Joseph tentang pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan kekristenan atau tentang Yesus. Dan di situ Joseph menjawab dengan sangat baik, menghabiskan semua pertanyaan dengan baik. Dan kita bisa lihat juga bahwa Joseph punya pengetahuan yang sangat baik tentang kekristenan dan dasar-dasar yang ada dalam kitab tentang apapun yang para polemikus tanyakan. Dan kita bisa lihat bahwa kualitas dari warga sebelah itu sangat ketahuan ya dari cara mereka bertanya. Dari pertanyaan-pertanyaan mereka ajukan, kapan Yesus menjadi Tuhan? Itu pertanyaan yang sudah sangat sering sekali ditanyakan oleh para umat sebelah, dan pertanyaan itu juga sangat-sangat sering ditanyakan. Sudah pernah dijawab dengan lengkap. Namun ya mereka tetap terus bertanya tentang hal itu, terus menanyakan, seolah-olah pertanyaan mereka ini adalah pertanyaan pamungkas yang bisa menjatuhkan atau membungkam umat Kristen atau Joseph di situ. Ya, mereka hanya berpikir kalau pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sangat mematikan, padahal itu pertanyaan sudah sangat sering ditanyakan. Banyak sekali para apologet yang menjawab pertanyaan itu. Pada kenyataannya, orang ini yang tidak punya pengetahuan, yang tidak mencari, yang tidak meriset pertanyaan yang mereka ingin tanyakan. Akhirnya justru dia sendiri yang disikat habis oleh Joseph. Bahkan Joseph lebih tahu tentang iman kepercayaan mereka daripada mereka sendiri. Joseph lebih menguasai sumber-sumber yang ada di kitab mereka, kitab Quran, dan justru polemikus atau penanya ini yang dari umat sebelah, mereka tidak tahu apa-apa dengan isi yang ada di kitab mereka. Justru Joseph lebih tahu tentang hal itu. Dan itu sangat ironis ya melihatnya. Mereka begitu gencar menyerang, mempertanyakan kepercayaan umat Kristen, kekristenan. Tapi mereka tidak tahu apa-apa dengan kitab yang mereka percayai. Justru Joseph menjelaskan dengan sangat baik tentang kekristenan. Tapi mereka malah lebih memilih untuk bertahan percaya dengan sesuatu yang mereka tidak ketahui. Mereka hanya ikut-ikutan percaya, entah dari keturunan atau dari orang-orang di sekitarnya. Hal yang mereka tidak ketahui justru itu yang mereka percaya. Tapi hal yang sudah dijelaskan berulang-ulang kali, banyak penjelasan yang sudah diberikan, dan penjelasan itu sudah sangat lengkap, justru mereka tidak mau percaya. Jadi dasar mereka mempercayai sesuatu itu hanya karena mungkin keturunan atau hanya karena ini mayoritas. Jadi ini yang paling banyak dipercaya. Oke, saya ikut yang ini. Hanya seperti itu saja teman-teman. Dan akhirnya mereka menjadi orang yang bingung sendiri untuk membuat apa yang mereka percaya itu meyakinkan. Mereka harus menjatuhkan yang lain. Mereka harus membuat agama lain itu terlihat tidak lebih baik dari mereka. Makanya mereka datang ke ruang-ruang diskusi seperti ini untuk
memberikan pertanyaan dengan tujuan untuk menjatuhkan atau memojokkan. Tapi sayangnya itu tidak pernah terjadi, karena para apologet atau para teolog ini mereka tahu persis apa yang menjadi dasar dari iman kami, iman Kristen. Sehingga dengan cara apapun mereka mencoba menjatuhkan, mencoba memojokkan, mereka tidak bisa. Justru mereka yang akan kewalahan, mereka akan mulai emosi jika kita menanyakan iman mereka. Di mana kamu baca itu? Di mana? Kenapa kamu percaya hal itu? Apa alasannya? Mereka nggak akan tahu tentang hal itu. Mereka hanya tahu bagaimana cara membaca, menghafal. Tapi isi dari apa yang mereka hafalkan itu hampir mereka tidak tahu. Jadi ketika mereka ditanya, kenapa kamu lakukan ini? Apa yang mendasari dari hal itu? Mereka tidak akan tahu bagaimana menjawabnya. Karena hal itu tidak pernah mereka cari, tidak pernah mereka gali, yang akhirnya menjadikan mereka menjadi seorang yang beriman karena ikut-ikutan. Sedangkan kita memaparkan semua iman kita dengan jelas, apa alasannya, di mana ayatnya, di mana dasar yang membentuk doktrin seperti ini. Semuanya ada tertulis, bahkan di sejarah pun sudah mencatat bahwa Yesus mati dan bangkit di hari ketiga dan naik ke surga. Dan sejarah itu dicatat oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, tapi mereka mencatat fakta sejarah itu dengan data yang sudah sangat valid, yang sudah sangat jelas seperti itu. Mereka justru tidak mau percaya, justru mereka kesulitan untuk percaya. Tapi dengan sesuatu yang masih tanda tanya, di mana sumbernya tidak ada jelas datanya, malah mereka percaya. Jadi akhirnya membentuk seseorang yang beriman dengan dasar yang tidak jelas. Akhirnya mereka terombang-ambing dan mencoba untuk menjatuhkan iman orang lain dengan cara-cara yang seperti itu. Dan ini banyak sekali ya teman-teman yang terjadi. Jadi kita perlu doakan terus supaya orang-orang ini terbuka hatinya, supaya Roh Kudus mendorong mereka untuk mulai membuka pikiran dan hati mereka. Apa sebenarnya, siapa sebenarnya juru selamat, siapa sebenarnya yang memberikan hidup yang kekal. Jadi dengan fakta-fakta yang sudah mereka dengar itu, mereka mulai penasaran atau mulai terbuka hatinya untuk menggali lebih lagi tentang hal ini. Ya, semoga saja dengan adanya para apologet ini semakin banyak orang mendengar, meskipun tidak langsung terbuka hatinya, tapi ketika biji itu sudah ditabur, suatu saat akan menjadi tunas dan bertumbuh menjadi pohon dan berbuah, dan Roh Kudus lah yang akan memupuk itu, yang akan menumbuhkan atau membuka hati mereka. Jadi kita dukung terus para apologet yang sudah memberikan jawaban-jawaban yang sangat luar biasa dari pertanyaan-pertanyaan para polemikus ini. Ya, itu saja teman-teman yang menjadi komentar saya. Dan jangan lupa dukung terus channel ini, dan jangan lupa tonton video-video yang lainnya juga, supaya orang-orang semakin banyak mendengar tentang kebenaran firman Tuhan, tentang siapa itu juru selamat,
tentang Yesus Kristus yang adalah hidup, yang menjadi Tuhan. Tidak hanya nabi yang mereka percaya, tapi Yesus itu adalah Tuhan. Dan semoga semakin banyak para polemikus ini yang mulai terbuka hatinya dan menerima kebenaran firman Tuhan. Ya, terima kasih teman-teman semua yang sudah mendukung channel ini, dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share, dan bagikan ke teman-teman kalian, bagikan ke grup-grup saudara kalian, keluarga, semua teman-teman yang peduli dengan kabar baik ini, sehingga keselamatan itu terus digaungkan. Tidak hanya kita nikmati sendiri, tapi kita kabarkan ke orang banyak, karena itulah yang menjadi perintah Allah, perintah Tuhan dalam hidup kita. Semakin banyak orang mendengar firman Tuhan, karena Tuhan berfirman, jadilah semua bangsa muridku, ajarlah dia dan baptislah dalam namaku. Dan itulah yang menjadi komitmen kita. Dan melalui dukungan teman-teman ini, teman-teman sudah sangat membantu, sudah sangat berkontribusi dengan subscribe, dengan like, comment, dan share di video-video yang ada di channel ini. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih atas dukungan teman-teman, dan juga komen dan share yang sudah dilakukan, dan like juga. Semoga video-video ini memberkati teman-teman semua dan memberikan pengetahuan yang lebih kepada teman-teman tentang kekristenan, tentang iman Kristen itu sendiri. Terima kasih teman-teman semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.